Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 10 September 2025. Tertulis di dalam surat Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Di dalam bahasa Batak disebut demikian. Otpe ahamadohonot tadisi, molo de bata dongata, isema alota. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, apakah artinya ini dalam kehidupan kita? Tentu jawabannya adalah pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Sebab tidak akan ada yang melawan kita kalau Allah di pihak kita. Memang ada banyak kuasa yang dapat melawan kita. Banyak persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh orang percaya di dalam kehidupan. Tetapi Allah dapat memakai itu untuk kebaikan kita. Kita dapat melihatnya di dalam ayat 28 di Roma 8 ini. Di sana disebutkan kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Perkataan yang mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini membuat kita semakin percaya kepada Allah. Kalaupun ada yang berusaha melawan kita, mereka akan dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Semua itu adalah untuk membuat rencana terbaik di dalam hidup kita. Ingatlah peristiwa yang dialami oleh Yusuf. Ketika bahkan saudara kandungnya telah menjadi musuh baginya, telah melakukan hal yang tidak adil baginya, namun karena Tuhan di pihak Yusuf, tiada yang sanggup melawannya. Kemanapun Yusuf dibuang, dia tetap menjadi anak emas. Ketika berada di dalam rumah Potifar, orang Mesir itu, dia tetap menjadi pembantu yang disayangi dan dipercayai. Ketika dia harus difitnah dan masuk ke dalam penjara, di sana pun dia menjadi anak emas. Dan kemudian nanti semakin nyata ketika dia diangkat menjadi pemimpin tertinggi kedua di kerajaan Mesir oleh Raja Fir'aun. Semua itu menjadi bukti, jikalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang sanggup melawan kita? Maka mengingat semua peristiwa itulah, harusnya kita juga tetap tangguh dan percaya diri dalam menghadapi setiap kehidupan ini. Ketahuilah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk jikalau kita mengalami kesulitan atau menghadapi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, berencana buruk kepada kita, atau musuh-musuh yang berniat jahat kepada kita. Kalau Tuhan Allah ada di pihakmu, Dia sanggup mengubah semua niat jahat dari si musuh itu, mengubah segala rencana buruk itu menjadi sesuatu yang berguna demi kebaikan kita. Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Biarlah kiranya senantiasa Tuhan berada di pihak kita dan kita pun berada di pihak Tuhan, supaya kita melihat bahwa ketika kita berada di dalam pihak Tuhan atau Tuhan berpihak kepada kita, tidak ada yang sanggup untuk melawan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kiranya Engkau berpihak kepada kami. Memihaklah Engkau atas kehidupan kami Tuhan, sehingga siapapun musuh, lawan yang hendak mengalahkan kami, hendak menjatuhkan kami, menjadi tidak ada apa-apanya karena Engkau. Karena kami percaya
Jikalau Engkau berada di pihak kami, tiada yang sanggup melawan kami. Ya Tuhan, biarlah kami teguh berdiri di dalam iman ini, dan kami percaya diri melangkahkan kehidupan kami di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan sekalipun. Sebab jikalau Engkau ada di pihak kami, Engkau bisa mengubah semua kesulitan itu menjadi kebaikan dan menjadi hal yang membuat kami semakin mulia. Ya Tuhan, kiranya Engkau berpihak bagi kami umat-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.